warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya menjaga kesehatan ya, dan jauh dari COVID-19 ini. Salam juga kita dengarkan suka Guru Besar Muhammad Wasallam. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita pada minggu 10 ini. Itu lanjutkan itu masalah osilator. Itu kita akan bahas di sini adalah itu osilator LC standar. Osilator LC yang kita maksudkan di sini itu adalah osilator yang menggunakan kombinasi induktor dan kapasitor sebagai rangkaian penyeduh frekuensi dan faktor umpan baliknya. Dimana di sini induktor tersebut boleh berupa salah satu kumparan transformator, tapi tidak menggunakan kopling transformator untuk umpan baliknya. Nah, khusus untuk jenis osilator LC ini, rangkaian resonator atau rangkaian penentu frekuensi itu komponen dari L, induktor dan kapasitor, dan umpan baliknya itu dapat dianggap terdiri dari 3 bagian. Misalkan di sini ada misalnya kita contohkan Z1, Z2, dan Z3 dengan konfigurasinya seperti pada gambar di bawah ini. Itu gambar 11.1 ini konfigurasinya. Di sini ada Z1, ada Z2, dan ada Z3. 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini akan berbentuk di huruf P di sini. Nah, sini rangkaian penguat umpan balik, ada input dan ada output. Inilah rangkaian dasar konfigurasi dari osilator LC. Nah, jika Z1 dan Z2 berupa induktor dan Z3 adalah sebuah kapasitor, maka osilatornya dinamakan osilator lead. Nah, di sini bisa kita buat dalam tabel di sini contohnya, lebih memudah kita musuhnya dan memahaminya dapat seperti dalam tabel. Jadi Z1, Z2 adalah induktor kita pasang pada rangkaian, dan Z3 kapasitor. Inilah kita namakan osilator lead. Nah, sedangkan Z1 dan Z2 kita pasang kapasitor dan Z3 induktor, maka inilah kita namakan osilatornya, jenisnya adalah osilator Colpitts. Sedangkan bila Z1, Z2 kapasitor, sedangkan Z3 adalah rangkaian seri antara induktor dan kapasitor atau LC seri, maka disebut adalah osilator Colpitts. Ini kemudian kita menghafalnya atau melihat jika pada suatu rangkaian osilator tersusun dari rangkaian LLC, sini adalah komponen penentu frekuensinya, maka bisa kita lihat bahwa ini adalah jenisnya Hartley. Nah, misalnya di sini CCCL komponen penentu frekuensinya, nah bisa kita lihat sini adalah jenisnya Colpitts. Sedangkan nanti ada CC, nanti ada sebuah rangkaian lagi induktor yang kita serikan untuk penentu frekuensinya, maka tersebut osilator. Nah, bila Z1 dan Z3 membentuk suatu rangkaian tala atau resonansi seri, dan karena ketiga bagian Z tersebut membentuk huruf F, di sini membentuk huruf F, membentuk huruf P, maka osilator ini sering dinamakan osilator umpan balik P. Nah, bila kita lihat pada kursi di atas, dan jika bagian penguatnya di sini, pembaliknya berupa transistor bipolar, kita gunakan di sinilah modenya CE atau common emitter, maka rangkaian ekivalennya dapat kita gambarkan seperti gambar 2 ini. Di sinilah ekivalen dari satu rangkaian penguat. Kita lihat di sini, penguat ini dituangkan ke bentuk rangkaian ekivalennya, maka di rangkaian ekivalen itu akan muncul nanti ada input, ada R-in, dan ada arus output, dan ada sumber tegangannya adalah A-P-in. Ini adalah penguatan nanti. Ini nanti adalah aturnya antara P-out dengan P-in. Nah, untuk menganalisa nanti kita menggunakan sistem, bisa menggunakan loop di sini.
sini kita misalkan ada dua loop 1 dan loop 2. Bisa dilihat bersama di sini ada bersama dalam loop. Nah, untuk loop 1 kita lihat arah loop 1 dengan arah loop 2 itu berlawanan. Satu ke kiri, ini ke kanan. Maka nanti pada posisi di Z2 baik itu pada di loop 1 dan 2 itu adalah bernilai negatif. Contoh di sini kita misalkan, nah I1 dia akan melewati di sini adalah R out ya, R out, dan melewati I22. Ini kursi I1. Dan kursi I2 karena dia berlawan dengan arah loop tadi, maka dia I2 dengan dikali Z2. Ada posisi di Z2 di sini. Itu pada loop 1. Pada loop 2 itu antara Z1, Z2, Z3 itu tidak ada sumber tegangnya. Berarti dengan sumber tegangnya adalah 0. Maka di sini otomatis di sini bahwa pada posisi di Z1 nanti I1 nya juga berlawanan dengan I2. I1 dikali Z2 ditambah Z2, maka dia akan mengalir arusnya ke semua Z1, Z2 dan Z3. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di mana A di sini untuk bersumber tegangan itu adalah penguat loop terbuka. Yang saya bilang tadi itu P out per P in. Ini rangkaian ekuivalen suatu relasi dengan transistor bipolar. Nah, di mana di sini akan muncul nanti nilai PF itu tegangan perbalik. Itu dapat dinyatakan rumus yaitu I2 dikali Z1. Itu dengan kita asumsikan bahwa Fin bersama dengan Z2. Atau dapat ditulis rumusnya kembalikan dari di sini I2 sama dengan PF dikali PF per Z1. Nah, pada pemolok atau faktor pembalik AB, saya lihat pada bab 9 kemarin itu masalah oscillator itu ada ya, pembalik AB dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2. Di persamaan 1 2 ini kita selesaikan menggunakan persamaan 1 2, kita akan bisa menyelesaikan yaitu AB itu dari faktor pembalik adalah PF per PN. Maka kita dapatkan dari dan masukkan persamaan 2 akan dapatkan min A Z1 dikali Z2 per Z2 kuadrat kurang buka kurung Z1 tambah Z2 tambah Z3 itu kurung dikali R out ditambah Z2. Nah, jika rasio pembalik B, misalkan B, maka B juga bisa diselesaikan dari persamaan tadi 1 dan 2. Itu Z1 dikali Z2 per Z2 kuadrat dikurang buka kurung Z1 tambah Z2 tambah Z3 titik kurung dikali R out ditambah Z2. Ini persamaan 3. Nah, di mana nanti Z1, Z2 dan Z3 itu adalah merupakan bagian imajiner impedansi total yang membentuk rangkaian resonansi. Nah, bila faktor kualitasnya di sini cukup tinggi, maka nilai resistansi serinya dapat kita abaikan. Sehingga pada saat beresonansi, jumlah impedansi dan reaktansi ketiga komponen tersebut itu Z1, Z2 dan Z3 ini itu adalah bernilai 0. Saat kita buat bersamaan di sini, maka Z1, Z2 tambah Z3 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 akan bernilai 0. Nah, selanjutnya rasio pembalik itu dapat kita sederhanakan, kita dapat tulis itu adalah B ini rasio pembalik minus perbandingan Z1 dengan Z2 atau perbandingan reaktansi 1 dengan reaktansi 2. Ini kalau kita buat suatu analisa rumusnya itu dari rangkaian ekuivalen oscillator LC. Selanjutnya kita akan coba melihat, kita contohkan di sini tadi kita ada 3 oscillator Hadley, Colby dan Clare. Kita lihat oscillator Hadley pertama. Contoh konversi pada rangka Hadley itu kita menggunakan transistor bipolar. Sini pada gambar 3 pada gambar 10.3 di sini ini bipolar.
Nah, ini rangkaian A dan B oscillator di umpan seri. Dan nanti pada gambar C nanti itu oscillator dengan balik paralel. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat bahwa pada gambar tadi rangkaian resonator terpasang seri pada output. Jadi rangkaian resonatornya atau rangkaian resonansinya atau rangkaian penentu frekuensinya dipasang pada rangkaian output. Itu pada bagian tubuh kolektor. Di sini dipasang sebuah rangkaian yang yaitu antara ini L1 berarti ini L2. Berarti kita hari tadi adalah L1 dan L2 nya induktor, Z1 Z2 nya induktor dan Z3 nya kapasitor. Ini disebut adalah suatu hati. Di sini adalah komponen frekuensi. Nah, bisa juga kita buat lagi ya, pembeli serinya sini. Kita ada bagian output ya. Ini kapasitor kopel. Inilah rangkaian resonansi resonator. Berarti ini Z1, Z2, ini Z3. Jadi Z2 nya induktor, maka Z3 nya kapasitornya. Nah, dari rangkaian ini bisa kita hitung bagaimana untuk menghitung frekuensinya dari rangkaian tersebut. Berapa frekuensi yang kita keluaran dari oscillator ini? Nah, secara rumus bisa kita buat itu dengan perbandingan nanti. Bila Z1 dan Z2 adalah induktor, misalnya L1 dan L2 tidak, di sini kita anggap tidak saling terkopel ya, dan Z3 nya berupa kapasitor, maka frekuensi oscillasinya dapat kita tentukan dengan rumus, yaitu XL1 ditambah XL2 seper tambah XC. Dan kita selesai. XL itu apa? Itu adalah omega. XL1 adalah omega L1, XL2 adalah omega L2 tambah XC. XC itu rumus seper minus seper omega C. Nah, ini kita selesaikan, kita pindahkan di belakang apa sama dengan, maka ini akan menilai positif. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, omega kita keluarkan semuanya, berarti semuanya omega kuadrat seper C L1 tambah L2. Nah, inilah berapa frekuensi resonansinya. Bisa kita dengan rumus seper 2pi C L1 tambah L2. Inilah untuk menghitung berapa frekuensi yang dipancarkan atau dikeluarkan oleh sebuah oscillator Colpin Hartley ini. Nah, apabila Z1 dan Z2 berupa induktor yang dianggap tetap di sini, tetap di sadar, atau L1 dan L2 saling terkopel, ini kan tetap ini letaknya ini tetap ke ground, ini letaknya ke posisi, maka nilai indukansi silangnya harus diperhitungkan di sini. Maka di sini dalam hal ini kita anggap ya, kalau ada delta berarti induktornya bisa menjadi satu ada rangkaian transformator. Berarti ada primer, nanti ada sekundernya. Berarti di sini akan muncul nanti adalah indukansi bersama atau disebut dengan M nanti. Maka Z1-nya L1 tambah M, Z2 L2 tambah M. Dimana M-nya adalah indukansi bersama antara Z1 sama Z2. Maka M-nya bisa kita ketemu rumus K dikali L1 dikali L2. Inilah konstanta koefisien koplingnya nanti ya. Ini ada ketentuannya. Maka dari ini bisa kita hitung berapa frekuensi oscillasinya dari satu rangkaian induktor tetap. Itu bisa kita hitung dengan rumus seper 2pi akar C dikali L total. Induktor total. Berapa induktor totalnya? Bisa kita cari dengan rumus L1 ditambah L2 ditambah 2M. Nah, inilah untuk cara kita untuk menghitung mana itu frekuensi oscillasi pada suatu rangkaian oscillator Hartley. Nah, bagaimana penguatan minimum ini perlukan suatu rangkaian oscillator Hartley?
Sebelum oscillator mulai beroscillasi di sini, kita harus memenuhi syarat. Kita harus memenuhi syarat dulu bahwa nilai absolut penguat loopnya harus lebih besar atau sama dengan 1. Ini penguat loopnya lebih besar sama dengan 1, atau A nya adalah sama dengan super B, atau penguat loopnya bisa sama dengan Z2 dibandingkan dengan Z1. Nah, bila L1 dan L2 tidak terkopel, ini tidak terkopel di sini, maka penguatan loopnya bisa sama dengan L2 per L1. Nah, bila L1 dan L2 terkopel berarti berarti induktor tadi menjadi suatu rangkaian transformator. Maka pengulupnya bisa sama dari L2 tambah M per L1 ditambah M. Ini penyelesaian kita cara menghitung berapa besar pengisi yang kita pancarkan pada sebuah rangkaian oscillator di, dan berapa besar penguatannya yang muncul pada saat kita gunakan untuk sebuah rangkaian pembangkit frekuensi untuk pada sebuah rangkaian pemancar itu. Yang kedua itu Colpit. Seperti pada tabel tadi, kalau Colpit berarti Z1 dan Z2 nya C, Z3 nya adalah induktor. Seperti pada gambar ini ada 3 gambar ABC, isocolpit dan common emitter, sedangkan B dan C adalah yang common base. Itu aja bedanya. Tapi pada rangkaian kita lihat kumparan L ini yang akan membentuk nanti adalah rangkaian resonator, itu rangkaian yang penentu frekuensi. Di sini pada bagian transformator ya, berarti ini transformatornya ada di bagian primernya, dan sini outputnya dari kumparan sekunder. Di sini dia Z1, Z2 dan Z3. Di sini kapasitor C-nya yang dikopel. Sama di sini kapasitor dikopel masuk ke emitter kopel di sini. Inilah kemudian penentu frekuensi ini adalah yang komen base. Ini komen, ini emitter. Beberapa bentuk rangkaian suatu Colpit. Nah, syarat intinya dia adalah ini C1, C2 ya. Penentunya adalah di L di sini. Ini L yang menentukan ini hubungan L dengan C1 sama C2. Maka bisa kita lihat di sini bagaimana pada gambar 10A ini, pada gambar pertama A di sini, bahwa induktor L merupakan penentu frekuensinya, dipasang seri dengan kolektor. Dipasang seri dengan kolektor di sini. Dengan kolektor atau seri FET. Nah, sebuah RFC dipasang pada bagian emitter untuk mengurangi efek pembebanan C2 terhadap RE ya, sehingga tidak meredam faktor kualitas pada rangkaian skala yang dibentuk oleh L, C1 dan C2. Nah, kapasitor CB itu bypass. Di sini ada di CB ya. Bila kapasitor bypass itu juga base, itu maka disebut common base. Di sini adalah common emitter, C-nya di sini yang di bypass. Ini kapasitor bypass yang dihubung ke ground. Sedangkan kalau ke common base itu base-nya itu bypass dihubung ke ground. Di kapasitor CB tadi adalah kapasitor bypass atau pemitas titik base ke ground. Sedangkan CD adalah kapasitor bypass atau dekopel pada catu daya. Nah, CD di sini, nah, CD-nya kita sebagai bypass ke catu daya. Ini termasuk juga adalah common base. Bagaimana untuk kita mencari dari rangkaian ABC tadi untuk menghitung penentu frekuensinya? Nah, misalnya sini oscillator Colpit Z1, Z2 nya adalah kapasitor dan Z3 nya induktor, maka frekuensi oscillasinya dapat ditentukan. Kita di sini adalah C1, C2, ini R. Berarti kalau kita hubungkan rangkaian berarti ada reaktansi kapasitor 1, reaktansi kapasitor 2 tambah reaktansi induktif sama dengan 0.
Nah, kita ketahui kalau reaktansi kapasitor bernilai negatif, berarti minus, ya. Berarti dia minus XC kurang XC tambah XL. Kalau kita sedangkan XC itu adalah C per omega C1, sedangkan XC2 minus C per omega C2, XL adalah omega L dengan 0. Dan kita keluarkan, ya, omega L nya, maka di sini antara XC1 dikurang XC2 diselesaikan dengan persamaan, maka akan didapatkan C1 tambah C2 per omega C1 dikali C2. Omega kita keluarkan nanti di sini, maka C1 tambah C2 per L dikali C1 tambah C2. Maka untuk menghitung frekuensi resonansinya pada seluruh rangkaian frekuensi oscillator Colpit itu seper seper 2pi akal L1 dikali C total. Pada bahasa 1/2 kemarin juga diterangkan di rumus dasar untuk frekuensi suatu rangkaian talat itu adalah seper 2pi akar LC. Dan di sini pada oscillator Colpit itu ada C total karena dia mengandung 2 buah kapasitor yang kita serikan. Dimana C total itu adalah nilai tolak kapasitor seri C1 sama ada C2, maka C total itu bisa kita dengan rumus C1 dikali C2 per C1 tambah C2. Itu pada untuk menentukan rangkaian oscillator Colpit. Nah, pada Colpit juga bagaimana kita mencari penguatan minimumnya? Nah, sebelum beroscilasi, bahwa yang harus dipenuhi syarat pada nilai absolut, ya, pada penguat loopnya harus lebih besar atau sama dengan 1. Jadi AB nya bisa sama 1 atau A bisa sama dengan seper B, atau A itu ada A itu adalah penguat loopnya besar sama Z2 dibanding Z1, atau penguat loopnya besar sama C1 dengan C2. Itu yang Colpit. Yang ketiga itu klep itu berarti Z1 Z2 nya kapasitor, Z3 nya itu rangkaian seri induktor dengan kapasitor. Nah, pada gambar, ya, 5A dan B. Di sini, ya, bahwa pada gambar 10A contoh konfigurasi rangkaian oscillator plate dengan transistor bipolar. Di sini konfigurasi adalah menggunakan common emitter, karena di emitter ada nanti kapasitor bypass CE, ya, hubung ke ground. Nah, rangkaian oscillator dibentuk oleh komponen L, C1, C2 dan C3 yang terpasang paralel atau serasan pada output penguat. Sini kita anggap Z1, ini Z2. Ini anggap Z3 tadi, L disandingkan dengan kapasitor. Di C1 nih, Z1, C2 dengan Z2, dan Z3 nya C3 seri dengan induktor. Ini rangkaian oscillatornya. Ini oscillator plate tadi. Nah, pada frekuensi isolasi RFC, tiada RFC di sini. Pada frekuensi coil memiliki pedansi yang relatif tinggi, sehingga isolasi titik simpul di L dengan C3 itu dari PCC nanti. Di sini dia kalau pada gambar B, RFC itu simpulnya di sini hubung ke PCC. Nah, C1 L1 sama C3, C1 sama C2. Nah, bagaimana kita juga menghitung frekuensinya? Ya. Pada oscillator plate ini, yaitu pada oscillator ini ada Z1, ada Z2, itu adalah C kapasitor, sedangkan Z3 lah berupa induktor diseri dengan kapasitor. Maka frekuensi oscilasinya atau untuk menentukan frekuensi oscilasinya, berarti sini ada XC1 dikurang XC2 ditambah XL dikurang XC. Atau kita jabarkan di penjabarannya menjadi seper omega C1 dikurang seper omega C2 ditambah omega L dikurang seper omega C3 sama dengan 0. Akhirnya kita keluarkan karena C kita samakan semuanya. Jadi positif minus menjadi positif. Kita keluarkan omeganya seper L, ini kita paralelkan, maka akan didapatkan nanti pengisian adalah seper 2pi akar L dikali C total. Ini C
totalnya ketiga tadi C1, C2 tambah C3. Di mana C total itu adalah kebetulan seri C1, C2 dan C3. Di dalam penerapannya C1 dan C2 dibuat jauh lebih besar dari C3 nilai kapasitas ini dalam aplikasi yang berrangkaian, sehingga konsiderasi dapat kita ringkas menjadi C per resonansinya C per 2Pi akar L dikali C3. Itulah beberapa rangkaian oscillator yang bentuknya oscillator LC. Tapi bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, maka nanti kita lanjutkan dengan ini lebih dalam begitu masalah oscillator. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, untuk pertemuan ini saya tutupkan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, mudah-mudahan Anda semuanya diberi kesehatan ya, dan jauh dari COVID-19 ini. Salam juga kita dengarkan lebih besar Muhammad. Baik, kita lanjutkan kuliah kita pada minggu 10 ini. Itu lanjutkan itu masalah oscillator. Itu kita akan bahas di sini adalah itu oscillator LC standar. Oscillator LC yang kita maksudkan di sini itu adalah oscillator yang menggunakan kombinasi induktor dan kapasitor sebagai rangkaian penentu frekuensi dan faktor umpan baliknya. Dimana di sini induktor tersebut boleh berupa salah satu kumparan transformator, tapi tidak menggunakan kopling transformator untuk umpan baliknya. Nah, khusus untuk jenis oscillator LC ini, rangkaian resonator atau rangkaian penentu frekuensi itu komponen dari L, induktor dan kapasitor, dan umpan baliknya itu dapat dianggap terdiri dari 3 bagian. Misalkan di sini ada, misalnya kita contohkan Z1, Z2 dan Z3 dengan konfigurasinya seperti pada gambar di bawah ini. Itu gambar 11 ini konfigurasinya. Di sini ada Z1, ada Z2 dan ada Z3. 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini akan berbentuk di URPI di sini. Nah, sini rangkaian penguat umpan balik, ada input dan ada output. Inilah rangkaian dasar konfigurasi dari oscillator LC. Nah, jika Z1 dan Z2 berupa induktor dan Z3 adalah sebuah kapasitor, maka oscillatornya dinamakan oscillator lead. Nah, di sini bisa kita buat dalam tabel di sini contohnya, lebih memudah kita musuhnya dan memahaminya dapat seperti dengan tabel. Jadi Z1, Z2 adalah induktor kita pasang pada rangkaian, dan Z3 kapasitor. Inilah kita namakan oscillator lead. Nah, sedangkan Z1 dan Z2 kita pasang kapasitor dan Z3 induktor, maka inilah kita namakan oscillatornya, jenisnya adalah oscillator Colpitts. Sedangkan bila Z1, Z2 kapasitor, sedangkan Z3 adalah rangkaian seri antara induktor dan kapasitor atau LC seri, maka disebut adalah oscillator Colpitts. Ini untuk memudahkan kita menghafalnya atau melihat jika pada suatu rangkaian oscillator tersusun dari rangkaian LLC, sini adalah komponen penentu frekuensinya, maka bisa kita lihat bahwa ini adalah jenisnya Hartley. Nah, misalnya di sini CCCL komponen penentu frekuensinya, nah bisa kita lihat sinyalnya jenisnya Colpitts. Sedangkan nanti ada CC, nanti ada sebuah rangkaian lagi induktor yang kita serikan untuk penentu frekuensinya, maka disebut oscillator. Nah, bila Z1 dan Z3 membentuk suatu rangkaian tala atau resonansi seri, dan karena ketiga bagian Z tersebut membentuk huruf F, dari sini membentuk huruf F, membentuk huruf P,
Maka oscillator ini sering dinamakan oscillator pembalik B. Nah, bila kita lihat pada gunung di atas, nah jika bagian penguatnya di sini, pembaliknya berupa transistor bipolar, kita gunakan di sinilah modenya CE atau common emitter, maka rangkaian ekuivalennya dapat kita gambarkan seperti gambar dua ini. Di sinilah ekuivalen dari satu rangkaian penguat. Kita di sini penguat ini dituangkan ke bentuk rangkaian ekuivalennya, maka di rangkaian ekuivalen itu akan muncul nanti ada input, ada R-in, dan ada arus output, dan ada sumber tegangnya adalah A-P-in. Ini adalah penguatan nanti. Nanti adalah gabungan antara P-out dengan P-in. Nah, untuk menganalisa nanti kita menggunakan sistem, bisa menggunakan loop. Di sini kita misalkan ada dua loop 1 dan loop 2. Bisa kita lihat bersama di sini ada dua bersama dalam loop. Nah, untuk loop 1 kita lihat arah loop 1 dengan arah loop 2 itu berlawanan. Satu ke kiri, ini ke kanan. Maka nanti pada posisi di Z2, baik itu pada di loop 1 dan 2 itu adalah bernilai negatif. Contoh di sini kita misalkan, nah I1 dia akan melewati di sini adalah R-out ya, R-out, dan melewati I22. Ini kursi I1. Dan kursi I2 karena dia berlawan dengan arah loop tadi, maka dia I2 dengan dikali Z2. Ada posisi di Z2 di sini. Ini pada loop 1. Pada loop 2 itu antara Z1, Z2, Z3 itu tidak ada sumber tegangnya. Berarti dengan sumber tegangnya adalah 0. Maka di sini otomatis di sini bahwa pada posisi di Z1 nanti I1-nya juga berlawanan dengan I2. Dan I1 dikali Z2 ditambah Z2, maka dia akan mengalir arusnya ke semua Z1, Z2, dan Z3. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, di mana A di sini untuk bersumber tegangan itu adalah penguat loop terbuka. Yang saya bilang tadi itu P-out per P-in. Ya, rangkaian ekuivalen oscillator dengan transistor bipolar. Nah, di mana di sini akan muncul nanti nilai PF itu tegangan pembalik. Itu dapat dinyatakan rumus yaitu I2 dikali Z1. Itu dengan kita asumsikan bahwa R-in bersama dengan Z2. Atau dapat ditulis rumusnya kebalikan dari di sini I2 sama dengan PF dikali PF per Z1. Nah, pada pengolok atau faktor pembalik AB, saya lihat pada bab 9 kemarin itu masalah oscillator itu ada ya, pembalik AB dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 2 ini kita selesaikan menggunakan persamaan 1 2, kita akan bisa menyelesaikan yaitu AB itu dari rumus faktor pembalik adalah PF per PN. Maka kita dapatkan dari yang masuk ke persamaan 2 akan dapatkan min A Z1 dikali Z2 per Z2 kuadrat kurang buka kurung Z1 tambah Z2 tambah Z3 itu kurung dikali R out ditambah Z2. Nah, jika rasio pembalik B misalkan B, maka B juga bisa diselesaikan dari persamaan tadi 1 dan 2. Itu Z1 dikali Z2 per Z2 kuadrat dikurang buka kurung Z1 tambah Z2 tambah Z3 tutup kurung dikali R out ditambah Z2. Ini persamaan 3. Nah, di mana nanti Z1, Z2 dan Z3 itu adalah merupakan bagian imajiner impedansi total yang membentuk rangkaian resonansi. Bila faktor kualitasnya di sini cukup tinggi, maka nilai resistansi serinya itu dapat kita abaikan. Sehingga pada saat beresonansi, jumlah impedansi dan reaktansi ketiga komponen tersebut itu Z1, Z2 dan Z3 ini itu adalah bernilai 0.
ini, maka Z1 Z2 tambah Z3 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 akan bernilai 0. Nah, selanjutnya rasio pembalik itu dapat kita sederhanakan, kita dapat tulis itu adalah B, ini rasio pembalik, minus perbandingan Z1 dengan Z2 atau perbandingan reaktansi 1 dengan reaktansi 2. Ini kalau kita buat suatu analisa rumusnya itu dari rangkaian ekuivalen oscillator LC. Selanjutnya kita akan coba melihat, kita contohkan di sini tadi kita ada 3 oscillator Hadley, Colpay, dan Clapeyron. Kita lihat oscillator Hadley pertama. Contoh konversi pada rangka Hadley itu kita menggunakan transistor bipolar. Sini pada gambar 3, pada gambar 10.3 di sini ini bipolar. Yang di rangkaian ada B oscillator di umpan seri. Dan nanti pada gambar C nanti itu oscillator di dengan paralel. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat bahwa pada gambar tadi rangkaian resonator terpasang seri pada output. Jadi rangkaian resonatornya atau rangkaian resonansinya atau rangkaian penentu frekuensinya dipasang pada rangkaian output. Itu pada bagian tubuh kolektor. Di sini dipasang sebuah rangkaian yang yaitu antara ini L1 berarti ini L2. Berarti kita hari tadi adalah L1 dan L2 nya induktor, Z1 Z2 nya induktor dan Z3 nya kapasitor. Ini disebut adalah suatu Hadley. Jadi di sini adalah komponen frekuensi. Nah, bisa juga kita buat lagi ya pembalik serinya sini. Kita ada bagian output ya. Ini kapasitor kopel. Inilah rangkaian resonansi resonator. Berarti ini Z1, Z2, ini Z3. Jadi Z2 nya induktor, maka Z3 nya kapasitornya. Nah, dari rangkaian ini bisa kita hitung bagaimana untuk menghitung frekuensi frekuensinya dari rangkaian tersebut. Berapa frekuensi yang kita keluaran dari oscillator ini? Nah, secara umum bisa kita buat itu dengan perbandingan nanti. Bila Z1 dan Z2 adalah induktor, misalnya L1 dan L2 tidak, di sini kita anggap tidak saling terkopel ya, dan Z3 nya berupa kapasitor, maka frekuensi oscillasinya dapat kita tentukan dengan rumus yaitu XL1 tambah XL2 seper tambah XC. Dan kita selesai XL itu apa? Itu adalah omega. XL1 adalah omega L1, XL2 adalah omega L2 tambah XC. XC itu rumus seper minus seper omega C. Nah, ini kita selesaikan, kita pindahkan di belakang apa sama dengan, maka ini akan menilai positif. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, omega kita keluarkan semuanya, berarti semuanya omega kuadrat seper C L1 tambah L2. Nah, inilah berapa frekuensi resonansinya. Bisa kita dengan rumus seper 2pi C L1 tambah L2. Inilah untuk menghitung berapa frekuensi yang dipancarkan atau dikeluarkan oleh sebuah oscillator Colpay Hadley ini. Nah, apabila Z1 dan Z2 berupa induktor yang dianggap tetap di sini, tetap di sana, atau L1 dan L2 saling terkopel, ini kan tetap ini tetapnya ini tetap ke ground, ini tetapnya ke posisi, maka nilai indukansi silangnya harus diperhitungkan di sini. Maka di sini dalam hal ini kita anggap ya, kalau ada delta berarti induktornya bisa menjadi suatu ada rangkaian transformator. Berarti ada primer, nanti ada sekundernya. Berarti di sini akan muncul nanti adalah induktansi bersama atau disebut dengan N nanti. Maka
Maka Z1-nya L1 tambah M, Z2 L2 tambah M, dimana M nya adalah induksi bersama antara Z1 sama Z2. Maka M nya bisa kita ketemu rumus K dikali L1 dikali L2. Inilah konstanta koefisien kompleks nanti ya, ada ketentuannya. Maka dari ini bisa kita hitung berapa frekuensi oscilasinya dari suatu rangkaian induktor tetap. Itu bisa kita hitung dengan rumus C/2pi akar C dikali L total, induktor total. Berapa induktor totalnya? Bisa kita cari dengan rumus L1 ditambah L2 ditambah 2M. Nah, inilah untuk cara kita untuk menghitung mana menghitung frekuensi oscilasi pada suatu rangkaian oscillator hati. Nah, bagaimana penguatan minimum ini diperlukan nah, suatu rangkaian oscillator hati? Sebelum oscillator mulai beroscilasi di sini, kita harus memenuhi syarat. Kita harus memenuhi syarat dulu bahwa nilai absolut penguat loopnya harus lebih besar atau sama dengan 1. Ini penguat loopnya lebih besar sama dengan 1, atau A nya adalah sama dengan seper B, atau penguat loopnya bisa sama dengan Z2 dibandingkan dengan Z1. Nah, bila L1 dan L2 tidak terkopel, ini tidak terkopel di sini, maka penguatan loopnya bisa sama dengan L2 per L1. Nah, bila L1 dan L2 terkopel berarti terkopel dan menjadi terkopel berarti induktor tadi menjadi suatu menjadi rangkaian transformator. Maka pengulupnya bisa sama dari L2 tambah M per L1 ditambah M. Ini penyelesaian kita cara menghitung berapa besar frekuensi yang kita pancarkan pada sebuah rangkaian oscillator di, dan berapa besar penguatannya yang muncul pada saat kita gunakan untuk sebuah rangkaian pembangkit frekuensi nanti pada sebuah rangkaian pemancar itu. Yang kedua itu Colpit. Seperti pada tabel tadi, kalau Colpit berarti Z1 Z2 nya C, Z3 nya adalah induktor. Seperti pada gambar ini ada 3 gambar ABC, isocolpit yang common emitter, sedangkan B dan C adalah yang common base. Itu aja bedanya. Tapi pada rangkaian kita lihat kumparan L ini yang akan membentuk nanti adalah rangkaian resonator. Itu rangkaian yang penentu frekuensi. Di sini pada bagian transformator ya. Berarti ini transformatornya ada di bagian primernya. Dan sini outputnya di kumparan sekunder. Di sini dia Z1, Z2 dan Z3. Di sini kapasitor C-nya yang dikopel. Di sini kapasitor dikopel masuk ke emitter kopel di sini. Inilah kemudian penentu frekuensi ini adalah yang common base. Ini common emitter. Beberapa bentuk rangkaian oscillator Colpit. Nah, syarat intinya dia adalah ini C1, C2 ya. Penentunya adalah di L di sini. Ini L yang menentukan ini hubungan L dengan C1 sama C2. Maka bisa kita lihat di sini bagaimana pada gambar 10A ini, pada gambar pertama A di sini, bahwa induktor L merupakan penentu frekuensinya. Dipasang seri dengan kolektor. Dipasang seri dengan kolektor di sini. Yang kolektor atau seri FET. Nah, sebuah RFC dipasang pada bagian emitter untuk mengurangi efek pembebanan C2 terhadap RE ya, sehingga tidak meredam faktor kualitas pada rangkaian kala yang dibentuk oleh L, C1 dan C2. Nah, kapasitor CB itu bypass. Di sini ada di CB ya. Bila kapasitor bypass itu ke base, itu maka disebut common base. Di sini adalah common emitter, C-nya di sini yang di bypass. Ini kapasitor bypass yang dihubung ke ground. Sedangkan kalau ke common base itu base-nya itu bypass dihubung ke ground.
CB tadi adalah kursor bebas atau memintas titik base ke ground, sedangkan CD adalah kursor bebas atau dekopel pada catu daya. Nah, CD di sini, nah, CD-nya kita sebagai bebas ke catu daya. Ini termasuk juga adalah momen base. Bagaimana untuk kita mencari dari rangkaian ABC tadi untuk menghitung penentu frekuensinya? Nah, misalnya sini oscillator Colpin Z1, Z2 nya adalah kapasitor dan Z3 nya induktor, maka frekuensi isolasinya dapat ditentukan. Kita di sini adalah C1, C2, ini R. Berarti kalau kita hubungkan rangkaian, berarti ada reaktansi kapasitor 1, reaktansi kapasitor 2 tambah reaktansi induktif sama dengan 0. Nah, kita ketahui kalau reaktansi kapasitor bernilai negatif, berarti minus, ya. Berarti dia minus XC kurang XC tambah XL. Kalau kita sedangkan XC itu adalah 1 per omega C1, sedangkan XC2 minus 1 per omega C2, XL adalah omega L dengan 0. Dan kita keluarkan, ya, omega L nya, maka di sini antara XC1 kurang XC2 diselesaikan dengan bersamaan, maka akan didapatkan C1 tambah C2 per omega C1 dikali C2. Omega kita keluarkan nanti di sini, maka C1 tambah C2 per L dikali C1 tambah C2. Maka untuk menghitung frekuensi resonansinya pada seluruh rangkaian frekuensi oscillator Colpin itu seper tab dia seper 2pi akal L1 dikali C total. Ini pada bahasa 1/2 kemarin juga diterangkan di rumus dasar untuk frekuensi di suatu rangkaian talat itu adalah seper 2pi akal LC. Dan di sini pada oscillator Colpin itu ada C total karena dia mengandung 2 buah kapasitor yang kita serikan. Dimana C total itu adalah nilai total kapasitor seri C1 sama dengan C2, maka C total itu bisa kita dengan rumus C1 dikali C2 per C1 tambah C2. Itu pada untuk menentukan rangkaian oscillator Colpin. Nah, pada Colpin juga bagaimana kita mencari penguatan minimumnya? Nah, sebelum beroscilasi, bahwa yang harus dipenuhi syarat pada nilai absolut, ya, pada penguat loopnya harus lebih besar atau sama dengan 1. Jadi AB nya bisa sama 1 atau A bisa sama dengan seper B, atau A itu ada A itu adalah penguat loopnya besar sama Z2 dibanding Z1, atau penguat loopnya besar sama C1 dengan C2. Itu yang Colpin. Yang ketiga itu klep itu berarti Z1, Z2 nya kapasitor, Z3 nya itu rangkaian seri induktor dengan kapasitor. Nah, pada gambar, ya, 5A dan B. Jadi di sini, ya, bahwa pada gambar 10A contoh konfigurasi rangkaian oscillator klep dengan transistor bipolar. Di sini konfigurasi adalah menggunakan common emitter. Karena di emitter ada nanti kapasitor bypass CE, ya, hubung ke ground. Nah, rangkaian oscillator dibentuk oleh komponen L, C1, C2 dan C3 yang terpasang paralel atau sekerasan pada output penguat. Sini kita anggap Z1, ini Z2. Ini anggap Z3 tadi, L disediakan dengan kapasitor. Di C1 nih, Z1, C2 dengan Z2, dan Z3 nya C3 seri dengan induktor. Ini rangkaian oscillatornya. Ini oscillator klep tadi. Nah, pada frekuensi isolasi RFC, tidak ada RFC di sini. Pada frekuensi coil memiliki pedansi yang relatif tinggi, sehingga isolasi titik simpul di L dengan C3 itu dari PCC nanti. Di sini dia kalau pada yang pada gambar B, RFC itu simpulnya sini tunggu ke PCC. Nah, C1 sama C3, C1 sama C2. Nah, bagaimana kita juga menghitung frekuensinya? Ya. Pada oscillator klep ini yaitu
pada oscillator ini ada Z1, ada Z2, itu adalah C kapasitor, sedangkan Z3 lah berupa induktor diseri dengan kapasitor. Maka frekuensi oscilasinya atau untuk menentukan frekuensi oscilasinya, berarti sini ada XC1 dikurang XC2 ditambah XL dikurang XC, atau kita jabarkan di penjabarannya menjadi C per omega C1 dikurang C per omega C2 ditambah omega L dikurang C per omega C3 sama dengan 0. Akhirnya kita keluarkan karena C kita samakan semuanya, jadi positif minus menjadi positif. Kita keluarkan omeganya C per L, ini kita paralelkan, maka akan didapatkan nanti frekuensinya adalah C per 2pi akar L dikali C total. Ini C totalnya ketiga tadi C1 C2 tambah C3. Dimana C total itu adalah kapasitor seri C1 C2 dan C3. Di dalam penerapannya C1 dan C2 dibuat jauh lebih besar dari C3 nilai kapasitas ini dalam aplikasi yang berrangkaian, sehingga resolusi dapat kita ringkas menjadi C per resonansinya C per 2pi akar L dikali C3. Itulah beberapa rangkaian oscillator yang bentuknya oscillator LC. Tapi bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini, maka nanti kita lanjutkan dengan ini lebih dalam begitu masalah oscillator. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, untuk pertemuan ini saya tutupkan. Ucapkan assalamualaikum